Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Sponsor Gresini Racing dikabarkan kepincut Veda Ega Pratama. Pengumuman di Jerez bisa jadi titik balik karier pembalap Indonesia. Aspal sirkuit Jerez bukan hanya akan memanas karena gesekan ban motor para rider dunia, melainkan juga karena isu transfer dan sponsor yang kini tengah meledak. Di tengah riuhnya persiapan MotoGP seri Spanyol 2026, sebuah kabar mengguncang publik balap tanah air. Veda Ega Pratama, sang wonderkid asal Gunung Kidul, dikabarkan telah masuk dalam radar serius para petinggi sponsor Gresini Racing. Ini bukan sekedar desas-desus warung kopi. Kabar ini adalah sinyal bahwa talenta Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai pelengkap kuota pembalap Asia, melainkan aset komersial dan prestasi yang sangat berharga di kancah global. Informasi yang beredar di kalangan terbatas pedok menyebutkan bahwa ketertarikan ini telah melampaui tahap pengamatan teknis. Salah satu pemilik atau owner dari perusahaan raksasa yang menyokong tim Gresini Racing dikabarkan telah bergerak secara gerilya. Sang bos besar disebut meminta langsung kontak pribadi Veda Ega Pratama guna membuka jalur diplomasi tingkat tinggi. Dalam dunia balap profesional, jika level owner sudah turun tangan sendiri mencari nomor telepon pembalap, itu bukan lagi sekedar basa-basi. Itu adalah pernyataan minat yang sangat serius. Ungkap seorang sumber yang memiliki akses ke lingkaran dalam tim Aspar dan manajemen Veda. Jalur komunikasi pun telah dibuka lebar. Dari kontak sang ayah hingga manajer Veda, John Olive, kabarnya sudah berada di meja kerja para eksekutif sponsor tersebut. Spekulasi kian liar, akankah ada pengumuman kejutan di Jerez akhir pekan ini? Veda Ega Pratama bukanlah nama baru di telinga pengamat bakat internasional. Jebolan Astra Honda Racing School ini telah membuktikan diri sebagai pembalap yang memiliki nyali di atas rata-rata. Namun dukungan dari ekosistem Gresini Racing, tim yang dikenal sangat Indonesia berkat deretan sponsor lokalnya, akan menjadi batu loncatan yang tak ternilai. Jika kesepakatan ini terwujud, Veda tidak hanya akan membawa nama bangsa, tetapi juga akan dikelilingi oleh infrastruktur pemasaran global yang masif. Publik pun mulai menebak-nebak logo mana yang akan menempel di baju balap atau helm sang pembalap muda ini. Menganalisis keterlibatan sponsor di Gresini, ada beberapa nama besar yang berpotensi menjadi malaikat pelindung karier Veda di level internasional. Antangin, brand herbal kebanggaan Indonesia ini sudah menjadi bagian besar keluarga Gresini selama bertahun-tahun. Dengan citra yang sangat kuat sebagai pendukung pembalap Indonesia, Antangin dinilai sebagai kandidat paling logis untuk mengawal Veda naik kasta. Chocolatos, setelah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Gresini, brand makanan ringan ini sedang mencari wajah baru yang segar untuk mewakili pasar Asia yang luas. Veda adalah profil yang sempurna. MS Glow for Men memiliki sejarah kolaborasi sejak 2025. Brand ini kemungkinan besar tidak akan membiarkan aset berharganya dicuri pihak lain tanpa perlawanan. Mereka punya modal kuat untuk terus menempel di sisi Veda. Aspira dan Federal Oil, dua nama ini adalah pilar utama Gresini. Meski Federal Oil memiliki tantangan karena Veda berada di bawah naungan Honda yang memiliki mitra oli sendiri, dukungan dalam bentuk sponsor personal tetap terbuka lebar. VROIC dan BT Riders, kekuatan lokal dari sektor aksesori motor dan komunitas juga diprediksi akan mengambil bagian kecil namun krusial, seperti logo di bagian helm atau perlengkapan teknis lainnya. Mengapa Jerez menjadi begitu penting? Sirkuit ini seringkali menjadi tempat di mana kontrak-kontrak besar untuk musim depan mulai dimasak. Bagi Veda, dukungan dari sponsor selevel Gresini bisa berarti tiket emas menuju kursi reguler di Moto3 atau bahkan persiapan lebih awal menuju kelas utama di masa depan. Bagi Indonesia, ini adalah momen pembuktian bahwa merah putih bukan hanya sekedar penonton atau pembeli tiket terbanyak di ajang MotoGP, melainkan pemain kunci yang memiliki pembalap kompetitif dengan dukungan finansial yang sehat. Hingga saat ini pihak manajemen Veda maupun perwakilan sponsor Gresini masih menutup rapat detail pembicaraan mereka. Namun atmosfer di pedok menunjukkan bahwa ada sesuatu yang besar sedang disiapkan. Apakah kita akan melihat logo-logo kebanggaan Indonesia bersanding dengan talenta terbaik kita di bawah bendera manajemen yang lebih profesional?
Jika iya, maka balapan di Jerez 2026 bukan hanya soal siapa yang finish pertama, tetapi tentang dimulainya era baru di mana pembalap Indonesia bukan lagi tamu di rumah orang lain, melainkan bintang utama yang dikejar oleh para pemilik modal. Veda Ega Pratama kini berdiri di persimpangan sejarah. Dengan talenta alami yang ia miliki dan dukungan finansial raksasa yang sudah di depan mata, satu hal yang pasti, dunia balap internasional harus bersiap menyambut badai dari Indonesia. Jerez akan menjadi jawabannya. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Misi senyap Veda Ega di Catalunya saat konsistensi menjadi senjata mematikan melawan ego rival. Aspal panas sirkuit Catalunya Spanyol bersiap menjadi saksi bisu pertempuran para talenta muda paling berbakat di dunia dalam lanjutan Moto3 musim 2026. Di tengah hiruk-pikuk persaingan, satu nama mulai mencuri perhatian publik internasional, Veda Ega Pratama. Bocah ajaib asal Gunung Kidul Indonesia ini datang ke Barcelona bukan dengan gertakan atau janji-janji manis tentang podium. Sebaliknya, ia datang dengan filosofi yang jauh lebih berbahaya bagi lawan-lawannya. Belajar dalam diam, lalu menerkam dengan konsistensi. Veda Ega sedang berada di puncak kepercayaan dirinya. Bagaimana tidak, seri Eropa menjadi saksi transformasi pembalap berusia 17 tahun ini dari seorang rookie berbakat menjadi penantang serius di barisan depan. Setelah berhasil mengamankan posisi ke-6 di Jerez Spanyol, Veda mengguncangkan dunia dengan finish di posisi ke-4 dalam drama balapan basah di Le Mans, Prancis beberapa pekan lalu. Finish ke-4 di Prancis bukan sekedar angka bagi Veda, itu adalah pembuktian bahwa ia memiliki insting tajam bahkan di atas lintasan yang licin dan penuh resiko. Setelah Le Mans, saya merasa sangat termotivasi dan percaya diri, ungkap Veda melalui rilis resmi Honda Tim Asia. Hasil di Prancis menunjukkan bahwa kami mampu bersaing di barisan depan bahkan dalam kondisi tersulit, tapi saya bukan orang yang cepat puas, saya tahu masih banyak ruang untuk perbaikan. Namun, sirkuit Catalunya bukanlah taman bermain yang mudah. Sirkuit ini memiliki karakteristik teknis yang menuntut presisi tinggi dan manajemen ban yang cerdas. Veda menyadari bahwa di sini ia akan berhadapan dengan tembok tebal berupa pembalap-pembalap lokal Spanyol dan rival yang sudah hafal setiap jengkal tikungan. Nama-nama seperti Brian Uriarte, Jesus Rios, dan Rico Salmela adalah penguasa sirkuit ini saat masih berkompetisi di Junior GP. Uriarte misalnya mengantongi 2 podium kedua musim lalu di sini, sementara Jesus Rios adalah pemenang di Catalunya. Belum lagi ancaman dari jagoan lokal seperti Maximo Quiles dan David Muñoz yang selalu tampil bak setan di depan publik sendiri. Veda sendiri baru 2 kali mencicipi aspal Catalunya pada Junior GP 2025 dengan catatan finish ke-6 dan ke-8, sebuah modal yang cukup, namun ia tahu lawan-lawannya akan langsung tancap gas sejak sesi latihan bebas hari Jumat. Menariknya, atmosfer di kubu Veda sangat kontras dengan pembalap jiran asal Malaysia, Hakim Danis. Jika Veda memilih pendekatan selangkah demi selangkah dan fokus pada proses belajar, Danis tampil dengan narasi yang lebih emosional dan ambisius. Hakim Danis, yang juga memiliki sejarah cukup baik di Catalunya, terang-terangan mematok target tinggi berdasarkan kenangan manisnya di masa lalu. Ia mengandalkan nostalgia keberhasilannya di Junior GP 2024 dan 2025 untuk mendongkrak motivasi. Fokus saya hanya balapan di Catalunya. Saya punya kenangan cukup baik di sana dan itu memberi motivasi tambahan, ujar Danis dengan nada optimis. Namun, sejarah balap motor seringkali membuktikan bahwa kenangan manis di masa lalu tidak menjamin kecepatan di masa depan. Disinilah letak perbedaan mentalitas keduanya. Di saat Danis terpaku pada apa yang sudah ia capai, Veda Ega Pratama justru memilih untuk mengosongkan gelasnya. Tujuan saya adalah mempertahankan momentum, tetap konsisten, dan terus belajar bersama tim, tegas Veda. Kalimat terus belajar mungkin terdengar klise bagi sebagian orang, namun bagi Veda itu adalah strategi bertahan hidup di kelas Moto3 yang sangat kejam. Konsistensi adalah mata uang paling berharga dalam kejuaraan dunia. Finish di posisi 5 besar secara konsisten jauh lebih berharga daripada menang sekali lalu tersungkur di balapan berikutnya karena terlalu bernafsu. Veda memahami bahwa ia adalah seorang pembelajar di panggung dunia. Dengan usia yang baru 17 tahun, ia tidak ingin terjebak dalam tekanan harus menang secara instan. Ia membangun fondasinya dengan batu bata ilmu yang ia kumpulkan dari setiap tikungan di Le Mans, Jerez, dan kini Barcelona.
Honda Tim Asia kini memiliki dua permata dari Asia Tenggara dengan karakter yang bertolak belakang. Veda dengan ketenangan dan fokus teknisnya, sementara Danis dengan ambisi dan semangat meledak-ledaknya. Akhir pekan ini di Catalunya bukan hanya soal siapa yang memiliki motor tercepat, tetapi siapa yang mampu mengelola emosi di bawah terik matahari Barcelona. Veda telah membuktikan kemampuannya mengelola tekanan di bawah guyuran hujan Prancis. Kini, tantangannya adalah membuktikan bahwa ia juga bisa tetap dingin di tengah panasnya persaingan daratan Spanyol. Kami bekerja dengan sangat baik, dan saya merasa siap untuk bertarung lagi, tutup Veda dengan nada tenang namun penuh penekanan. Bagi pendukung di tanah air, Veda Ega Pratama bukan sekedar pembalap yang mencari poin. Ia adalah simbol kedewasaan atlet muda Indonesia di kancah internasional. Saat rivalnya sibuk mencari motivasi dari masa lalu, Veda Ega Pratama sibuk mengukir masa depan dengan kerendahan hati dan konsistensi yang mematikan. Apakah strategi senyap Veda akan kembali berbuah manis di Catalunya? Ataukah ambisi para rival akan membendung langkahnya? Satu yang pasti, bendera merah putih kini memiliki wakil yang tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga cerdas dalam strategi. Selamat bertarung, Veda! Never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.